Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping mencibir sambil mengangkat sudut mulutnya, lalu mengarahkan ujung pedangnya ke tanah. Alam tidak mewakili kekuatan. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba kabur, dan saat berikutnya dia muncul kurang dari 3 kaki di depan Huo Zhao. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara keras menembus udara dan langsung menuju tenggorokan Huo Zhao. Huo Zhao menghindar dengan tergesa-gesa dengan bergerak ke samping, tetapi melihat bahwa pedang Chen Ping mengikutinya seperti bayangan, dan setiap pedang dipenuhi dengan tekad untuk membunuh. Cahaya pedang itu bagaikan hujan, menjalin jaring merah darah yang tidak dapat ditembus di udara. Huo Zhao terpaksa mundur berkali-kali. Jubah perangnya yang indah terkoyak oleh energi pedang, memperlihatkan baju sirah lembutnya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Bagaimana ini mungkin? Mata guru Huo membelalak dan rahangnya hampir ternganga ke tanah. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mampu mengalahkan ayahnya dalam konfrontasi langsung. Para kultivator benua Changsuan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Seorang kultivator muda mengusap matanya dan bergumam, apakah aku terpesona? Seorang dewa abadi kelas 1 benar-benar mengalahkan seorang dewa abadi kelas 5. Hahaha, Humazi menepuk pahanya dengan gembira, lalu meludah kemana-mana. Chen Ping hebat sekali. Keren, keren. Puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan berteriak bersama. Mendengarkan bualan itu, Chen Ping merasa kakinya lemas dan seluruh tubuhnya melayang. Di tengah medan perang, ekspresi Huo Zhao menjadi semakin jelek. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Chen Ping. Masing-masing pedang lawan menghalangi jalan mundurnya tepat pada waktunya, memaksanya untuk menerima serangan langsung. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan spiritual Chen Ping tampaknya tidak ada habisnya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kelelahan. Teknik rahasia para dewa, jaring surgawi. Huo Zhao akhirnya tidak dapat menahannya lagi, menggigit lidahnya kuat-kuat, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Saat esensi darah ini berubah menjadi kabut darah dan menghilang, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Masing-masing rantai ini diukir dengan rune kuno, memancarkan aura yang menekan semua hal, dan terjalin ke arah Chen Ping dari segala arah. Oh tidak, wajah Mo Qingyun berubah drastis, dan tanpa sadar dia bergegas maju untuk membantu. Ini adalah teknik kurungan klan dewa. Begitu terjerat, bahkan dewa abadi kelas 6 tidak akan bisa melepaskan diri. Para pembudidaya benua Changsuan memejamkan mata karena putus asa. Seorang kultivator wanita parubaya menutupi wajahnya dan terisak, sudah berakhir, senior Chen akan mati di sini. Teknik rahasia, jaring surgawi, milik Huo Zhao benar-benar meledak, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya melilitnya seperti ular berbisa, langsung mengikat Chen Ping lapis demi lapis. Rune kuno pada rantai itu berkedip-kedip, dan masing-masing rune mengandung kekuatan untuk menekan semua hal. Kekuatan spiritual Chen Ping ditekan sedemikian rupa sehingga pedang pembunuh naga pun menjadi redup. Hahaha, Chen Ping, kamu akhirnya kalah. Huo Zhao tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan keganasan, kau hanyalah seorang dewa kelas 1, dan kau berani menantang keagungan para dewa. Hari ini, aku akan membuat jiwamu terbang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan rantai emas itu tiba-tiba mengencang. Tulang Chen Ping mengeluarkan suara, retak di bawah beban berat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Chen, para pembudidaya benua Changsuan meraung putus asa. Chen Ping, wajah Mo Qingyun menjadi pucat. Dia ingin segera menyelamatkannya, tetapi Huo Zhao melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah penghalang emas meniupnya kembali. Mata Humazi merah karena marah, dan dia meraung, jika kau berani membunuhnya, aku akan melawanmu sampai mati. Huo Zhao mencibir, hanya kalian semut. Namun, tepat ketika semua orang mengira Chen Ping ditakdirkan untuk mati. Mengaum,
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seketika itu juga, kobaran api membubung tinggi ke angkasa bagaikan letusan gunung berapi yang langsung membakar rantai emas itu hingga berkeping-keping. Apa? Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan dia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Chen Ping dikelilingi oleh api, dan di bahunya, seekor kilin muda dengan tubuh merah dan sisik berapi sedang meraung dengan kepala terangkat. Matanya sepanas lahar dan tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan dari seekor binatang suci. Api, api kilin, nada suara Huo Zhao berubah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa tingkat pertama memiliki binatang suci? Para kultivator benua Changsuan semuanya tercengang, mulut mereka ternganga, terlalu terkejut untuk berbicara. Ya ampun, itu binatang legendaris. Senior Chen benar-benar mendapat bantuan Fire Kirin. Humazi gemetar karena kegirangan, hahaha. Aku tahu anak ini punya sesuatu yang tersembunyi. Si unicorn api kecil melirik Huo Zhao dengan jijik, lalu berubah menjadi seberkas api dan kembali ke cincin penyimpanan. Chen Ping berhasil melepaskan diri dari belenggu itu, dan kekuatan spiritualnya yang awalnya tertekan pun langsung pulih kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huo Zhao, apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Chen Ping tersenyum dingin, membalik tangan kanannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Raja Dewa busur, wajah Huo Zhao tiba-tiba berubah, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Kau tidak menepati janjimu, bukankah kau sudah setuju untuk tidak meminta bantuan? Huo Zhao berkata pada Chen Ping, aku tidak mencarinya. Kilin itu adalah hewan peliharaanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa menjadikannya hewan peliharaan dewa. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Chen Ping tersenyum dingin. Wajah Huo Zhao tampak lebih jelek daripada jika dia makan kotoran. Di mana dia bisa mendapatkan hewan peliharaan binatang suci. Pada saat ini, Chen Ping perlahan menarik tali busur, dan energi jahat Pola Dao menyerbu dengan panik. Sebuah anak panah yang seterang bintang terbentuk dari udara tipis pada busurnya. Anak panah ini akan melepaskanmu. Suara mendesing. Anak panah itu menembus udara, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Huo Zhao buru-buru menggunakan semua senjata sihir pertahanannya, tetapi di hadapan kekuatan busur Raja Dewa, semua pertahanannya rapuh seperti kertas. Ledakan. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Huo Zhao mengerang, terhuyung ke depan, tetapi berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia berbalik dengan susah payah dan menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya, siapa kamu sebenarnya? Dengan begitu banyak senjata ajaib dan hewan peliharaan ajaib, status dan posisi macam apa yang bisa dimiliki seseorang? Kau tahu, Chen Ping sekarang hanya seorang abadi tingkat pertama. Ketika di alam surgawi, Huo Zhao kalah karena ia hanyalah seorang roh dan kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Chen Ping mampu mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan dirasuki oleh seseorang. Akan tetapi sekarang, Chen Ping, seorang abadi yang tersebar tingkat pertama, mengalahkan dirinya sendiri, seorang abadi yang tersebar tingkat kelima. Meski mendapat bantuan Kirin Api, Huo Zhao tetap terkejut dengan kemampuan Chen Ping yang mampu bertarung melawan lawan di level lebih tinggi. Chen Ping menyimpan busur Raja Dewa, perlahan memanggil pedang pembunuh naga, mengarahkan pedang ke arah Huo Zhao, dan berkata dengan dingin, seseorang yang tidak mampu kau ganggu. Saat dia berbicara, tubuh Chen Ping menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Huo Zhao. Dengan ujung pedangnya menunjuk ke tenggorokan Huo Zhao, sekarang, apakah kamu mengakui kekalahan? Seluruh tempat itu sangat sunyi, bahkan suara nafas pun bisa terdengar. Semua orang menahan napas, menunggu hasil pertarungan menegangkan ini. Ekspresi wajah Huo Zhao terus berubah, dengan perjuangan, kemarahan, dan keengganan tampak di matanya. Pada akhirnya, semua emosinya berubah menjadi frustrasi yang mendalam.
Dia perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Aku menyerah." Tidak mudah membuat orang-orang klan dewa mengakui kekalahan. Selain fakta bahwa Huo Zhao benar-benar terkejut oleh Chen Ping, dia juga memiliki sepasang anaknya sendiri di tangan Chen Ping. Kita menang. Senior Chen menang. Setelah hening sejenak, para kultivator benua Changsuan bersorak kegirangan. Banyak orang menangis kegirangan dan berpelukan. Orang tua yang putus asa sebelumnya berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Tuhan memiliki mata, benua Changsuan kita diselamatkan. Hu Mazi sedang menari kegirangan dan tanpa sengaja menginjak ujung pakaiannya. Dia terjatuh terlentang, tetapi dia tidak peduli dan terus tertawa. Huo Jingjing terkulai ke tanah, wajahnya yang halus penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ayahku kalah? Harga dirinya hancur total pada saat ini dan tatapannya kosong tak bernyawa. Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga dan menatap Huo Zhao dengan dingin, "Penuhi janjimu, bawa orang-orangmu dan keluar dari benua Changsuan. Aku boleh pergi, tetapi kau harus membebaskan anak-anakku. Jika tidak, bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh 8 istana, aku juga akan memusnahkan seluruh benua Changsuan." Huo Zhao berkata pada Chen Ping, "Itu tidak akan berhasil. Aku akan membiarkan semua orang pergi. Bagaimana jika kamu tidak pergi dan terus membunuh orang-orang di benua Changsuan? Saya hanya bisa melepaskan satu dari 2 orang ini untuk menunjukkan ketulusan saya. Anda dapat memilih sendiri." Chen Ping berkata pada Huo Zhao. Ketika Huo Zhao mendengar ini, dia melihat putra dan putrinya, tetapi merasa sulit untuk membuat pilihan. "Ayah, selamatkan aku. Selamatkan aku, adikku baru saja ditangkap, dan aku telah ditahan selama berhari-hari. Aku tidak ingin mati, aku juga tidak ingin dipenjara dan menderita. Tolong selamatkan aku." Guru Huo berteriak putus asa, ingin Huo Zhao menyelamatkannya. Melihat hal ini, Huo Jingjing berkata kepada Huo Zhao, "Ayah, tolong selamatkan saudaraku. Aku akan menjadi sandera mereka. Aku yakin mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Huo Zhao hanya bisa mengangguk. Melihat ini, Chen Ping melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk melepaskan Guru Huo. Begitu dibebaskan, Guru Huo langsung menunjukkan sisi jahatnya. "Chen Ping, jika kau berani menangkapku, tunggu saja aku. Kau tidak akan bisa bersaing dengan kuil kami. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian." Tuan Huo berkata dengan arogan. Chen Ping menatap tatapan arogan Guru Huo dan berkata sambil tersenyum dingin, "Jika kamu tidak ingin pergi, apakah kamu percaya bahwa aku dapat menangkapmu kembali sekarang? Jangan lupa, ayahmu telah dikalahkan olehku. Jika aku menangkapmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Ketika Tuan Huo mendengar ini, dia menangkapmu kembali sekarang. Jangan lupa, ayahmu telah dikalahkan olehku. Jika aku menangkapmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketika Tuan Huo mendengar ini, dia langsung terdiam dan cepat-cepat menarik Huo Zhao dan berkata, "Ayah, ayo pergi, ayo cepat pergi." Huo Zhao menatap Chen Ping dengan dingin, "Chen Ping, jika putriku kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan jika kau mengalahkanku, aku memiliki seluruh kuil di belakangku, dan kuil itu memiliki seluruh klan dewa di belakangnya. Kau tidak boleh memprovokasi mereka. Jangan khawatir, selama kamu tidak menargetkan benua Changsuan, putrimu akan baik-baik saja." Chen Ping berkata dengan tenang, "Baiklah, aku tidak akan lagi mengincar benua Changsuan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi." Huo Zhao berkata dengan dingin, "Terserah. Bahkan jika kau membiarkanku pergi, aku tidak akan membiarkan kuil itu pergi." Chen Ping berkata dengan sangat santai, "Jingjing, jaga dirimu baik-baik." Setelah Huo Zhao mengatakan ini, dia pergi bersama semua orang dari istana ke-8. Setelah Huo Zhao pergi, para kultivator dari benua Changsuan semuanya berlutut di hadapan Chen Ping.
Chen Ping lah yang menyelamatkan seluruh benua Changsuan dari pembantaian dan perbudakan. Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman dan iri. Seorang abadi kelas 1 di alam abadi pengembara benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Anda tahu, ini adalah masyarakat di mana yang kuat dihormati. Meskipun alam tingkat pertama Chen Ping yang dipenuhi para dewa dan makhluk abadi dipandang rendah oleh orang lain, kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping sungguh patut ditiru. Bawa kami untuk melihat Xuan Feimu. Chen Ping berkata kepada pria di awal benua Changsuan. Baiklah, baiklah. Pria itu mengangguk berulang kali, Senior Chen, silakan ikuti saya. Chen Ping dan yang lainnya mengikuti pria itu dan melompat, menuju istana tempat teratai biru berada. Para kultivator dari benua Changsuan itu hanya berdiri perlahan setelah Chen Ping dan rekan-rekannya pergi. Seorang biksu tua bergumam, Senior Chen lah yang menyelamatkan kita, dan menyelamatkan seluruh benua Changsuan kita. Kami akan membangun patung emas untuknya sehingga keturunannya dapat menyembahnya untuk generasi mendatang. Pada saat ini, Chen Ping tidak tahu bahwa semua orang akan membangun tubuh emas untuknya, dan dia masih dalam perjalanan untuk melihat teratai biru. Mo Qingyun sesekali melirik Chen Ping dan menjadi marah. Meskipun dia baru mengenal Chen Ping dalam waktu singkat, saat ini, Mo Qingyun merasa bahwa dia tampaknya tertarik pada Chen Ping. Terutama saat Chen Ping yang berada di level pertama alam abadi tersebar bertarung sendirian melawan Huo Zhao yang berada di level kelima alam abadi tersebar, itu sangat keren. Hu Mazi menatap Huo Jingjing yang tertunduk dan meneteskan air liur. Lagi pula, pria manapun yang melihat Huo Jingjing mengenakan setelan ketat itu pasti akan bereaksi.